Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan fokus membahas mengenai puntung rokok yang ditemukan di lokasi kejadian di kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu. Dari keterangan kepolisian di sini bahwa di lokasi kejadian itu sebenarnya ditemukan ada banyak berbagai merek puntung rokok, tapi ada di dalam rumah di lokasi kejadian. Dan kita sudah melihat berita bahwa Danu adalah salah satu DNA yang ditemukan puntungan rokok tersebut miliknya Danu gitu. Ini artinya apa, Anjas? Kita akan bahas lebih lanjut. DNA itu apa? Kok bisa cuma Danu? Bagaimana dengan yang lainnya? Katanya bukan cuma satu jenis merek rokok. Kita akan bahas lebih lanjut di sini ya. Tapi sebelumnya aku mau mengingatkan, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube ini, karena sekarang sudah lebih dari 21% ya nggak cuma nonton tapi sudah pencet tombol subscribe-nya. Itu adalah support nyata buat aku terus membuat video-video yang menarik di segmen analisa. Oke, sekarang kita akan bahas lebih lanjut ya. Ini adalah berita dari TV One, news.com, pembunuhan ibu dan anak di Subang, misteri DNA pada puntung rokok. Jadi berdasarkan olah TKP atau tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tim penyidik, memunculkan fakta bahwa ditemukan DNA salah satu anggota keluarga korban, yaitu adalah Danu. Dan Danu pun sudah mengakui dan mengatakan, mengklarifikasi tentang ini bahwa memang benar gitu. Ada DNA dia, sudah diklarifikasi, tapi dia bilang bahwa ya nggak tahu ya kok bisa ada di situ begitu. Padahal berdasarkan keterangan Danu, terakhir dia ke lokasi di tanggal 17 Agustus itu hanya mengambil uang Rp100.000 yang diminta oleh Yoris ya untuk beli sesuatu gitu, dan dia pun tidak lama di situ, tidak ngerokok, tidak ngapa-ngapain, cuma datang langsung pergi aja begitu. Jadi adalah hal yang aneh menurut Danu, kok bisa ditemukan rokok di sana padahal dia tidak ke sana di 17 Agustus tersebut. Nah, kemudian lanjut lagi, diketahui dari hasil olah TKP, penyidik menemukan puntungan rokok dengan berbagai merek gitu. Oke, ini menurut aku yang agak sedikit unik dan terkesannya aneh ya bagi aku. Kenapa? Tim penyidik menemukan puntungan rokok dengan berbagai merek. Masa gini ya, misalkan gini, seandainya bahwa Danu adalah pelakunya, misalkan, masa Danu pada saat merokok di sana, habis merokok A, merokok B, merokok C, merokok D. Biasanya perokok itu kan punya kesukaan atau kegemaran dengan salah satu merek tertentu gitu kan ya, nggak mau dirubah-rubah lagi gitu. Apalagi dalam waktu atau jarak yang tidak dekat, tapi kok ngerokoknya beberapa jenis merek, menurut aku adalah hal yang aneh. Itu adalah yang pertama. Kedua, kemungkinan besar bahwa kenapa di lokasi kejadian ditemukan beberapa merek puntungan rokok, mungkin yang merokok di sana bukan cuma satu orang, mungkin ada orang-orang lainnya juga yang merokok di sana dengan merek mereka kesukaannya masing-masing. Itu adalah kemungkinan yang kedua. Nah, lantas adalah hal yang aneh, Danu mengatakan bahwa aku nggak ke sana tanggal 17 tuh, ke sana cuma ngambil duit, tidak ngerokok, tidak ngapa-ngapain, ya langsung ngambil dan pergi lagi gitu. Ini adalah hal yang aneh. Berikutnya adalah, ini apakah salah satu gejala bahwa mungkin ada seseorang yang sedang memframing Danu gitu, mengambil puntungan rokoknya dia kemudian dicampurkan di sana. Itu juga ada kemungkinan hal seperti itu. Nah, tapi Danu sudah mengatakan bahwa dia bukanlah pelakunya dan adalah hal yang aneh kalau dia merokok di situ. Oke. Kemudian dari DNA, sebenarnya teman-teman pengen tahu gitu, Anjas kok dari DNA-nya, kan itu kan termasuk bukti saintifik ya. Betul, DNA itu adalah bukti saintifik, tapi tidak serta-merta itu sudah pasti benar, tergantung alur ceritanya seperti apa. Apalagi DNA-nya itu kan DNA berasal dari puntung rokok ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sebenarnya DNA itu apa, Anjas? Jadi DNA itu biasanya adalah munculnya apa ya, kayak materi genetik yang menentukan sifat karakteristik fisik seseorang. Itu adalah DNA. Dan biasanya manusia itu memiliki 46 kromosom di setiap selnya. Jadi yang dicocokkan itu adalah DNA itu secara fisiknya gitu. Aku menangkap dari berbagai merek rokok ya, puntung rokok tersebut, kenapa kok yang keluar nama Danu? Nah, mungkin ini kepolisian itu hanya memiliki data
data-data DNA para saksi yang sudah diperiksa gitu. Mungkin 20-an saksi semuanya sudah diambil DNA-nya, jadi sudah tahu hasilnya seperti apa, dan pada saat penyidik melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan hasil-hasil pemeriksaannya, apalagi termasuk yang bukti saintifik seperti DNA, oh pas dicocokkan yang cocok adalah Danu, berarti itu adalah yang pertama. Tapi kan dari berbagai merek tersebut nggak cuma satu merek aja yang menyimpulkan, mungkin ada banyak orang gitu. Nah, ini adalah masalahnya di Indonesia. Kita di Indonesia itu belum memiliki bank DNA. Artinya kan kalau bank DNA itu pada saat munculnya DNA-nya ini, dia nggak akan keluar DNA itu pada saat hasil laboratorium, tidak akan keluar namanya siapa, identitasnya di mana, alamatnya di mana, tidak keluar data seperti itu, tapi adalah mencocokkan. Biasanya bank DNA itu sangat bermanfaat, terutama di negara-negara maju ya, pada saat terjadi kasus kriminal gitu kan ya, ada tersisa rambut di lokasi kejadian, rambut tersebut dimasukkan ke lab, kemudian lab tersebut keluarlah hasilnya, dan hasil tersebut misalnya A gitu kan ya, di-matchkanlah dengan sistem, langsung keluarlah, oh DNA-nya ternyata ini adalah si pemilik dari DNA, bukan pelaku tapi pemilik dari DNA yang sedang dites di salah satu bagian tubuh korban gitu, tubuh si yang diperiksa gitu. Dan DNA itu tidak harus melulu dari darah, dari cairan, dari rambut, anggota tubuh manusia begitu. Jadi kemungkinan besar sebenarnya yang merokok itu adalah, kalau berdasarkan data di sana, yang merokok bukan cuman rokok asalnya dari Danu, tapi juga ada dari orang-orang lainnya. Tapi masalahnya mungkin kepolisian sudah tahu siapa aja, tapi mungkin tidak dikasih tahu hasilnya. Yang dikasih tahu hasilnya hanya Danu ya. Hal yang make sense saja, karena kan selama ini kita lihat di media massa yang banyak berbicara saksi itu kan paling di bawah 10 kan ya, sedangkan saksi itu ada lebih dari 20-an, jadi tidak semuanya itu terekspos di media massa. Itu adalah mengenai DNA. Oke, yang kedua juga dari hasil penyidikan di olah TKP juga ditemukan sebuah helm berwarna kuning. Oke, ini helm warna kuning itu cukup menarik ya menurut aku, karena setelah aku cek, memang berdasarkan analisa CCTV yang berasal dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, ini kan memang cenderungnya si pengendara motor NMAX biru itu memang pakai helm yang cenderungnya itu dominasi warna kuning. Nah, kemudian setelah diklarifikasi, kita nggak tahu helm kuning itu apakah sama seperti ini, kan kita bahasnya warna kan ya, siapa tahu bentuknya beda gitu. Karena kalau helm kuning yang ada di CCTV ini kan helm kuningnya tuh yang helm standar ya, standar SNI ya di Indonesia. Kita nggak tahu helm kuning yang ditemukan di lokasi kejadian tuh bentuknya sama atau enggak begitu. Nah, kemudian dari pihak Pak Yosep pun sudah mengklarifikasi, sebenarnya ada dua ya temuan baru. Yang pertama adalah sepatu putih dan juga helm kuning, dan sudah diklarifikasi bahwa sepatu putih itu adalah miliknya korban almarhumah Amel, sedangkan helm kuningnya itu memang dipakai untuk Pak Yosep, anak dan istrinya. Artinya itu adalah helm dan juga sepatu adalah milik dari keluarga di lokasi kejadian, bukan dugaan orang-orang yang bilang jangan-jangan ini si pelakunya ketinggalan gitu ya, karena kita belum tahu pelakunya siapa. Tapi kan selama ini berita yang beredar kayaknya pelakunya ketinggalan di helm sama sepatu putihnya. Ternyata bukan, itu adalah bagian memang hal-hal yang dimiliki oleh anggota keluarga begitu. Nah, terus ada beberapa hal yang menarik lagi lainnya terkait dengan Danu ya. Danu itu kan diendus sama anjing pelacak kan ya. Nah, di anjing pelacak itu menurut aku kenapa gitu, anjing pelacak kan termasuk binatang yang memang terkenal dengan kemampuan inderanya itu yang luar biasa tajam dan beda dengan manusia gitu. Dan itu adalah kelebihannya dari anjing pelacak, dan aku tidak bisa mengingkari. Aku sangatlah bertanya-tanya kenapa kok Danu itu sempat digigit, bukan digigit ya, ditarik-tarik gitu. Dia sudah mengakui juga di beberapa wawancaranya bahwa pada saat itu dia sedang ngelamun, tapi kok anjingnya itu malah narik-narik dia 2 kali gitu. Nah, ini adalah satu hal pertanyaan, apakah anjing ini mencium aromanya karena berhubungan dengan puntung rokok tersebut atau dengan hal yang lainnya? Karena pada saat diadakan penyelidikan ya, terutama pada saat saksi-saksi yang dihadapkan dengan anjing pelacak tersebut, hanya Danu saja yang diendus oleh anjing, sedangkan Yoris, Yosep, dan lainnya itu tidak terendus oleh anjing pelacak.
Apakah ini berhubungan dengan DNA? Kemungkinan besar iya, karena kalau seandainya Danu DNA-nya sudah diperiksa oleh kepolisian, sudah diambil, diidentifikasi DNA-nya Danu, artinya semua saksi pun kemungkinan besar juga sudah diperiksa DNA-nya, tapi karena sudah dicocokkan pada saat ditemukannya berbagai merek puntungan rokok di lokasi kejadian yang cocok hanya Danu, artinya kayak Yoris, Yosep, mungkin Ibu Mimin dan sebagainya, itu kemungkinan nggak cocok sama mereka. Atau sebenarnya kepolisian juga sudah mengantongi nih DNA bukan cuma miliknya Danu, tapi juga ada beberapa orang lainnya, tapi memang tidak dipublish oleh tim penyidik, adalah hal yang bisa saja terjadi. Jadi aku harap dengan video ini kalian tahu apa itu DNA dan bagaimana kok bisa mengeceknya, dan memiliki bukti saintifik seperti ini belum tentu itu adalah jaminan ya bahwa dia adalah pelakunya. Karena kalau bagi aku pribadi, kalau DNA itu berasal dari puntung rokok yang notabene bisa dipindahkan orang, bisa berbagai kemungkinan, apalagi puntung rokok tuh ada banyak merek gitu kan, aneh juga, siapa tahu si pelaku itu ngambil puntungannya Danu di mana dan orang-orang tercampur jadi satu di situ, mungkin aja bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau DNA itu berasal dari cairan tubuh manusia, misalnya terjadi kasus pemerkosaan gitu kan ya, dan diambil dari lubang vagina korban gitu, ada cairan sperma mungkin dari pelaku, itu adalah hal yang sangat autentik. Sama-sama DNA, tapi kan dalam bentuk yang berbeda, itu juga bisa menentukan seberapa besar validitasnya, apakah dia sudah pasti terlibat atau tidak. Mudah-mudahan kalian paham apa maksud aku. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa tinggalkan like, tinggalkan komen, dan terima kasih untuk 21% teman-teman yang sudah subscribe, karena itu adalah support nyata kalian untuk aku terus membuat video-video menarik di segmen analisa. Kopun kerap semuanya, bye-bye.